Oke, kita sambut semuanya Pak Cuaca Sim. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Yes, yes, yes. People quality. Wah, thank you teman-teman ya. Saya merasa tadinya sih agak down nih. Ini kayaknya nggak nyampe 20 orang gitu ya. Ternyata nyampe 22 orang. Ya, oke. Ya, oke. Nah, nggak apa-apa teman-teman di rumah sendiri. Coba kalau di rumah orang lain mah udah pulang dulu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman maaf di sini mungkin kita harus sepakat dulu nih walaupun kita udah sering ketemu ya, tapi tetap saya dari diri saya dulu ya. Nggak tahu kalau teman-teman menghargai saya speaker apa enggak gitu ya. Nah kalau dari diri saya itu begitu pas waktu itu Pak BJ yang ngundang saya, siapa? Bu Cicin ya, sorry bukan Pak BJ Bu. Nah kalau Bu Cicin ngundang saya, udah gitu tuh, wah kata saya tuh ini ngemban tugas berat. Tetap sama teman-teman, saya persiapkan untuk teman-teman itu sama seperti kalau saya itu memang speaker ya di ribuan orang Stadion Bung Karno lah dulu ya. Nah jadi iya gitu. Jadi teman-teman tuh sama kualitas itu 1:200 orang nih artinya ya teman-teman tuh gitu. Oke. Nah ini juga thank you banget ya untuk teman-teman yang di sini hadir ya selama 3 jam ke depan kita benar-benar harus konsen ya, terutama juga untuk agent-agent ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau leader-leader udah harus wajib ya. Ya, tepuk tangan untuk para tim kita yang junior-junior ya. Oke, saya juga sebenarnya ya nggak usah background lah teman-teman ya, mungkin tahu ya. Jadi kalau nggak kelamaan pasti. Nah ini udah mau habis nih. Ya, apa tuh? Nah jadi teman-teman tuh saya itu disebut lama ya lama, disebut sebentar ya sebentar ya, karena saya usia 57 tahun, jadi besok 7 Juli besok saya 22 tahun di Prudensial ya. Jadi kurang lebih udah menghabiskan waktu berkecimpung dalam jual beli duit ya, itu udah kurang lebih berapa tahun tuh, 22 tahun ya. Nah jadi teman-teman tuh benar-benar saya juga walaupun nggak langsung beliau ngomong nih ke saya, tapi dari titipan siapa gitu yang ngomong Pak Indra itu tolong bisa diselipin mengenai kenapa bisa bertahan gitu ya. Nah jadi artinya teman-teman itu banyak yang ngomongin kan pokoknya jangan ninggalin Prudensial, tapi tetap kesuksesan itu bakal ada kalau tetap di Prudensial. Tapi kalau di luar Prudensial, nah udah nggak tanggung jawab ya gitu ya, kesuksesan itu hilang, gagal, benar-benar gagal untuk bisnis Prudensialnya. Oke, nah sebelum misalkan teman-teman itu lebih serius nih, serius juga saya selalu ketawa ya. Nah saya tuh ingin teman-teman tuh gini, ini saya ada mungkin 5 orang agent ya, yang agent siapa? 1, 2, 3, 4, 5 ada ya, persis ya 5 ya, oke. Nah jadi saya tuh pengen tahu dari mulai Abron, Yulfa, Rigel, Ria, oh iya Ria, ya thank you atas kayu putihnya ya teman-teman. Tadi oke, Juni yang mudah-mudahan nggak lupa ya. Nah, jadi teman-teman saya mulai dari Abron dulu ya, Abron, cuman bukan tebak-tebakan, cuman nanya doang ya. Mungkin juga yang namanya pertanyaan saya itu kayak masuk akal apa enggak ya. Tapi ini satu rentetan nih ya. Kalau satu rentetan itu nanti finalnya di Juni ya. Nah, ulang tahunnya Agustus tanggalnya. Nah, berarti nanti di Juni terakhirnya dia bisa jawab. Nah, dapat semua ya. Dapat apa nggak tahu lah ya. Iya, benar. Tapi kalau gagal ya enggak ya. Jadi ini pertanyaan tapi disebut pertanyaannya berantai juga enggak juga teman-teman, karena kan agak lain ya. Tapi pokoknya bisa jawab, bisa anak-anak SD juga bisa. Pikirannya polos tapi ya, kayaknya nggak mungkin Pak Sinsin, pokoknya jawab aja gitu ya. Oke.
saya lupa pertanyaan pertama itu. Terima kasih Pak Alem. Ya, supaya lebih ada mainannya gitu ya. Jadi Abron pertanyaan pertama nih. Enggak belum. Nah, jadi ada satu pesawat ya, bukan Hercules lah, kalau helikopter atau apalah, ngangkut batu bata nih. 500 buah. Jatuh satu tinggal berapa, harus cepat. Oh, 499. Tepuk tangan teman-teman untuk dia ya. Iya, gampang kan? Iya, ini siapa? Ulfa. Yulfa. Yulfa nih. Bukan misalkan, pokoknya jawab lah ya. Nih kalau cara masukin gajah ke kulkas itu gimana? Juga. Pokoknya jangan pikiran ini, jawab aja. Ya, leader mah enggak. Kan tadi udah ditunjuk orangnya ini. Ya. Nah, ya. Coba. Nah, dibuka pintunya, dorong kulkasnya, cukup nggak cukup ya terserah, betul kan? Masuk caranya, bener kan? Yang penting ya, namanya harus ngikut ke leader tuh, jangan sampai nggak ngikut. Wah, ini bener nggak nih? Kan gitu ya. Oke, big applause teman-teman untuk Yova ya. Untuk di rel. Rigea. Nah, sekarang nih gimana caranya masukin kuda ke dalam kulkas? Ya. Dibuka pintunya, keluarin gajahnya, masukin. Latih 3 dapat dong. Nah, udah pulang dah. Nah, ini udah lihat. Gini lihat. Ini tuh ada raja hutan, ya namanya raja hutan, harimau gitu ya. Nah, harimau itu sedang ngadain pesta ulang tahunnya. Diundang semua binatang. Ya. Pertanyaannya, ada satu binatang yang tidak mau hadir. Tidak bisa hadir. Binatang apakah itu? Diam. Iya. Kenapa? Hebat ya. Karena apa? Karena kudanya masih di dalam kulkas. Belum dibuka sama si Rigel ya. Iya, oke. Belum dikeluarin sama dia gitu ya. Benar. Nah, ini cerita ini nih. Itu balik lagi ke Abron nih ya. Nah, ceritanya gini ke Juni. Juni ada nenek-nenek nih ya. Nenek-nenek nih ya mau nyebrang sungai. Di sungai itu banyak buaya. Ya. Udahlah, namanya nenek-nenek nekat ya, kadang pikun, kadang enggak kan, tahu bahaya apa enggak. Set, nyampe, ternyata dia mau nyebrang ke sungai. Selamat, kenapa? Benar, di tepi sungai itu ini. Karena diundang ulang tahun ya. Nah. Tapi pertanyaan nih terakhir nih, Abron, tapi si nenek tetap mati. Ayo. Hah? Abron, ya udah, ini kan nggak tahu ceritanya. Tapi si nenek tetap mati. Begitu 2-3 langkah nyampe tepi, tiba-tiba mati. Hah? Iya, benar. Jadi ketiban batu yang dia tadi jatuhin, gitu ya. Oke, ya terima kasih teman-teman ya. Enggak, kalau 50.000 kan nggak enak top weekly, bener kan? Ya, 10.000 lah ya. Nah, ya teman-teman, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Tiap minggu kasih sedikit ya. 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 Oke, teman-teman, ini juga sebagai hadiah mungkin ulang tahun ya. Dulu saya tuh ulang tahun ke-21 ya. Itu dapat itu loh. Ini jam. Ya. Ternyata itu ulang tahun ke-22, tahu nggak saya dapat apa? Saya nggak ngerti, ada emailin nih. Coba lihat email teman-teman yang tanggal berapa. Tiba-tiba ada grup AB.
ternyata kita mewakili itu ke 1 di Jakarta 2. Iya beneran. Jadi kata saya tuh ini siapaan kok banyak banget. Tapi cuaca sin ke 1. Nah itu ya teman-teman ya. Beda tipis sama kedua. Nah, itu gift dari Tuhan lah ya. Nanti saya mau undang makan-makan si Rusli Chan ya. Kebalik jadinya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi saya materi kali ini tuh benar-benar mau coba. Mungkin udah ada yang tahu ya. Tapi dengan dikemas dengan hal yang berbeda. Mudah-mudahan teman-teman sebagai leader bisa mengaplikasikan kepada agen-agen. Disebut ideal juga, saya juga memang pernah lakukan hal ini, tapi terus kita berjuang untuk lakukan yang ideal seperti apa. Idealnya di bisnis ini itu memang benar-benar bisa dilakukan, bukannya enggak ya. Nah lalu kemudian untuk agen-agen, nah saya pakai bahasa juga, bahasa agen-agen yang sepertinya harusnya mudah diterapkan juga gitu ya. Ya semoga semuanya bisa promosi AAB, AB dan EAB ya teman-teman ya. Oke, nah jadi mulai slide-nya ya. Nah ini teman-teman lihat judul ini, teman-teman ngerasa gimana? Ada yang nggak tahu artinya? Atau kan udah diumumin ini 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Nah udah lihat di Gmail atau apa? Sebelum ada Prudential ada ini gitu ya. Nah jadi saya itu terinspirasi di gereja saya ada kayak beginian nih teman-teman ya. Sebenarnya ada yang namanya juga ada ayatnya di mana ya. Nah ini more than conquerors. Jadi artinya tuh lebih daripada sekedar penakluk. Jadi menurut saya itu lebih sekedar champion, juara di sana segala macam ya. Tapi saya dalemin ternyata itu kita itu di sana pun waktu pas saat kita gagal pun sebenarnya itu kita sedang berproses ke arah bahwa saya akan menaklukkan sesuatu nih di dalam hidup kita. Jadi ada satu keinginan. Jadi ada satu hal yang memang kita mau perjuangkan di hidup kita gitu. Ya, enggak kayak big boss saya waktu itu langsung ngobrol selalu karena dekat rumahnya tinggal ke sebelah, ketuk pintu kamar saya ngobrol dah teman-teman ya 1-2 jam tiap hari. Nah dia ngomongin itu manusia mah sama, padahal bos gede loh. Manusia mah sama, makan, minum, cari duit, nikah, mati. Jadi seolah-olah tuh kalau ada cari duitnya ya, tapi dia nggak sebutin cari duit tuh, makan, minum, nikah, mati, udah. Jadi artinya itu sama seperti anjing, dia ngomong gitu malahan teman-teman. Ya kayak gitu, mungkin karena hampanya kehidupan di dalam dia ya teman-teman ya. Nah makanya kita jangan seperti demikian, karena di Prudential itu ternyata saya kalau misalkan sharing bisnis ini tuh bukan mengenai melulu cuman prestasi, bukan melulu mengenai juga duit ya. Nah tapi mengenai kehidupan, bahwa nilai kehidupan itu sangat luar biasa. Makanya yang paling nyambung itu orang-orang psikolog untuk bisa terjun kemari. Orang-orang yang tadinya belajar agama ke sini itu pasti berhasil tuh harusnya, karena dia tinggal poles dan diaplikasikan ya sambil cari uang tentunya ya, Tuhan kasih itu. Nah jadi dari sana itu saya mencoba membawakan materi ini, tapi gimana sih diaplikasikan terhadap bisnis kita gitu ya. Oke. Jadi tetap kita itu mengarah ke yang lebih cerah kehidupan kita tadi ya. Nah ini ya, mengarah ke yang lebih cerah, bukan membelakangi cahaya, tapi ke arah kehidupan yang lebih baik lagi. Maksudnya gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah ini, jadi teman-teman ini satu klip video yang mudah-mudahan tuh men-trigger teman-teman ya. Awalnya pasti kita itu banyak banget motivator ngomongin bahwa duit itu bukan segalanya, tapi segalanya tanpa uang ya ribet, betul kan? Susah. Lalu kita itu jangan mata duitan, bla 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 segala macam lah ya. Nah, gimana kita menyikapi tetap kita itu mau nggak mau hidup kita ya perlu uang, ya. Kalau nggak kan nggak mungkin juga semua ada di sini kan, betul ya. Ada yang bisa ngelunasin hutangnya, ada yang pengen mobilnya diganti, ada yang apa. Tapi jelas step by stepnya gue mau ngapain di Pro. Nah itu ini ingin supaya nanti teman-teman tuh datang kemari itu bukan artinya cuma sekedar datang karena nggak enak nggak apa, tapi satu tujuan, yaitu untuk memperbaiki hidup gua. Ya, kalau nggak ada memperbaiki hidup kita di sini, nggak gampang memang. Itu yang namanya belief. Ya, saya pun waktu itu udah kesindir sama anak muda dulu waktu partneran, dia grupnya gede, setelahnya. Nah, pada waktu naik AAB doang, itu saya itu naik dengan double start club. Artinya kalau double start club itu gede, artinya itu cuma 300, saya naik kurang lebih 1, sekian M. Jadi kurang lebihnya itu bisa 3 kali lipat lah ya daripada cuman sekedar UM.
Nah, si orang itu naik sekedar UM doang. Tapi bisa ngomongin kenapa ya saya ngomongin rekrut itu susah. Ya, dulu kan udah mulai leader kan rekrut susah ya. Ternyata kan memang kita nggak biasa. Makanya kalau nggak biasa ya jadi susah kan. Nah, dia ngomong langsung ke saya. Si orang tersebut ya, inisialnya Chung Mulyong ya. Nah, ngomongin ke saya. Dia ngomongin ke saya itu apa? Satu hal. Mungkin Ko Shin mah nggak percaya. Tuh, bingung nggak lo? Yang orang naiknya sekedarnya doang 300 juta, ngomong ke saya, iya, bener kan? Untung nggak di depan gua kan gitu. Kalau depan gua benar-benar kan diketak tuh ya, bener. Artinya saya omset 3 kali lipat minimal kok bisa. Tapi setelah itu saya merenung, wah bener juga. Kenapa begitu setahun 2 tahun, wih dia growth-nya luar biasa. Nah makanya itu kekuatan tim kita memang apa? Bukan salah nggak salah ya, bukannya salah nggak salah, karena kan itu parameternya saya ngelihatnya dari duit. Ya duit dia pasti lebih gede, itu kan kayak Herman Wijaya itu juga gede. Mungkin juga dia nggak pernah keluar negeri, tapi dengan keluar negeri gampang banget dia untuk dengan biaya sendiri juga gitu. Tapi grupnya gede banget ya. Wahidin tuh One Vision, salah satunya itu murid anaknya. Nah ini kayak gimana sih? Jadi ini memang jangan lihat performanya nih, tapi omongannya itu bagus loh ya. Kaya itu apa? Banyak uang. Tahu nggak standar bank kalau kita mau dibilang orang kaya itu butuh berapa? Ada yang tahu? Standar banking internasional kalau kalian mau dibilang high net worth individual, high tinggi, net worth kekayaan individual, kekayaan yang tinggi, itu syaratnya adalah $1 juta. Oke, jadi kalau misalnya belum sampai $1 juta, kalian belum kaya. Jadi kaya itu ada di tahapannya. Ini adalah tangga uang. Yang pertama adalah working class. Working class itu di bawah 145 juta, Per which tahun. is $10.000, 145 juta. Ini adalah kelas pekerja. Middle class itu 145 sampai 1,45 M. Upper middle class itu 1,45 miliar sampai 14,5 miliar. Ini dengan kursnya adalah $1 sama dengan 14.500. Ini masih yang lama ya. High net worth individual itu 14,5 miliar sampai 435 miliar. Ultra high net worth individual, ini yang ultra rich, itu lebih besar dari 435 miliar. Jadi ini tangga yang harus kalian lakukan untuk kaya. Targetnya sini, 14,5 miliar sampai 435 miliar. Dan faktanya, orang yang ada di sini itu cuma 0,1%. Dan di sini ada 0,001%. Upper middle class itu 2%. Jadi secara statistik, untuk mencapai ini sangat susah. Untuk mencapai ini masih mungkin. Jadi kalian punya uang 1 miliar sampai 14,5 miliar sangat mungkin. Nah tapi pertanyaannya, apakah kalian harus jadi high net worth individual? Jawabannya, hidup kalian akan berubah jika kalian sudah punya uang segini. Kalian tidak akan pusing lagi yang namanya makan bayar berapa, makan $1 juta bebas, dan lain-lain. Jadi ini adalah kaya. Ada yang baru tahu ini? Nangkap teman-teman ya, menyadarkan kita. Jadi bukan artinya saya punya uang sekian jadi nyaman. Tapi kalau secara pengeluaran dan pemasukan, balance istilahnya itu yang paling oke, standarnya ya. Jadi kalau kita masih di bawah 1,4 M, 1,45 M per tahun, artinya 120 jutaan per bulan, nah teman-teman pasti masih agak sedikit terganggu. Makanya banyak banget kelas di bawah upper middle class itu sekarang sempoyongan gara-gara pertama naik 30 sekian. Itu bisa gitu. Nah, bener kan? Kalau ya semua pasti kan bukan di desa-desa orang nggak pakai dolar, bener kan ya? Nah, orang anak-anak juga tahu itu mah ya. Cuman intinya, nah berpengaruh semua teman-teman. Ya, jadi teman-teman tuh semua yang orang-orang yang kan ada juga yang anggaplah 100 juta per bulan, itu kan belum upper middle class. Nah, itu masih bisa keganggu teman-teman dengan kondisi sekarang. Nah, jadi teman-teman, tadi ngomongin kan si orang tersebut bahwa kalau kita itu enggak 1,45 sampai dengan 14,5 M per tahun masih bahaya. Ya. 1,45 M per tahun udah upper middle class. Jadi benar-benar ya. Nah, itu dengan dolar tadi berapa? 14 ribuan ya. Nah, ya betul. Tapi menurut saya masih oke lah di Indonesia mah ya. Karena kalau misalnya kita ngirit-ngirit dikit ya udah warung bahari kan banyak ya teman-teman kurang lebih. Masih bisa untuk ya karisma masih dolar-dolar yang 12 ribuan itu ya kurang lebih.
ke atas ya baru itu high HNW ya, high net worth. Kalau di bawah HNP. Ya. Jadi masih megap-megap gitu ya. Betul. Oke, teman-teman. Nangkap ya maksudnya ya. Jadi gimana kita itu berjuang untuk ke sana. Nah, tapi apakah kita itu mau seperti apa? Nanti hubungannya ke bisnis kita, betul ya? Tapi jangan dulu ngeliatin bahwa bisnis ini tuh sebenarnya Kosin saya mah sebagai employer juga bisa, sebagai dokter juga bisa, sebagai misalkan pebisnis juga bisa nyampe gitu ya. Nah, tapi kita lihat nanti bandinginnya. Nah, ini gimana? Ini balik lagi teman-teman, jangan bosen ini ya. Tapi menurut saya kalau semakin kita mendalami Robert Kiyosaki ini, itu benar-benar tuh masih ada sesuatu intisari yang bisa diambil. Ya, ada sesuatu yang penting menurut saya bisa diambil ya. Nah, selain kalau di kuadran kiri, ini kuadran kanan, ya. Saya kesini juga nggak apa-apa kali ya. Nah, kuadran kiri itu adalah misalkan kan ini kan semua tentang duit dan pencarinya. Berarti orang dan uang, ya, orang dan rupiah. Nah, ya jadi itu yang kiri itu income aktif, ya, yang kanan income pasif. Nah, jadi kalau kita bilang itu semua kalau kita itu nggak aktif nih di kiri, employer dan self employer, duit itu berpengaruh, ya. Pokoknya goyang aja ekonomi kita kalau malas. Ya, kalau nggak kerja, nggak aktif, nggak incas di sana, nah bisa stop malahan, ya. Nah, kalau sebelah kanan, nah udah mulai oke, apalagi ke arah investor ya. Ternyata memang benar, ini tetap hukum dunia dari dulu. Robert Kiyosaki nggak tahu cetakan pertama kapan ya, tapi dari dulu ke dulu pun demikian. Jadi kalau misalkan jumlah orang ada 100, 95 orang itu ada di kuadran kiri, 5 orang ada di kuadran kanan. Jadi sepertinya sangat susah untuk ke kanan gitu. Ya, sedangkan kalau kita bilang 100 jutanya kan uang ya, tadi orang ini uang 100 jutanya. Nah, ini tuh 95 orang memperebutkan 5 juta rupiah. Ceritanya gitu kalau dirupiahkan. Tapi kanannya 5 orang memperebutkan 95 juta. Ya, porsinya. Benar kan, seolah-olah kan berjuangnya untuk itu. Dia mah gampang, apalagi 95 jutanya nggak nyari dia mah. Ya udah sistem, udah segala macam. Nah, makanya sebenarnya ini tuh gambar tuh nggak pas banget ya. Saya nyari ada yang pas. Jadi teman-teman sebenarnya garisnya yang dari tengah-tengah itu yang sebenarnya berpengaruh besar. Yaitu nggak gampang pindah dari kuadran kiri ke kanan. Itu tuh sebenarnya sangat tebal, nggak bisa sama seperti kiri ke kanan ya. Vertikalnya itu tuh tebal karena sistem. Semua bisnis itu punya toko 5, Ardi punya toko 5 nih misalkan. Itu bisa bangkrut semua. Karena sistemnya bisa rapuh. Kebenaran aja letaknya lo bagus. Kebenaran aja lo baru perintis barang itu. Begitu ada yang lebih hebat ke kompetitor, habis. Nah gitu ya. Atau barang dia dapat lebih murah, wah habis kita. Ya sama seperti bos saya juga dulu begitu. Yang nggak ada tandingannya, cuma 4 macam pabrik yang bikin kain celana nih di Indonesia. Tapi begitu China masuk, ambrur semuanya 4-4-nya rubuh. Ya lebih baik dia packing doang, orang-orangnya lebih irit, betul kan? Ambil bahan di sana, potong-potong di kita doang, udah beres, nggak perlu dari mulai filamen, dari apa gitu, serat dan segala macam. Udah setengah jadi ya. Iya udah langsung jadi pun udah langsung kita ganti packing, bisa. Ganti cap. Gitu teman-teman ya, walaupun memang produksinya nggak terlalu bagus, tapi kan tetap kan ya benar, kita bisa kalah ya, kecuali memang orang-orangnya yang high middle class-nya kita marketnya ya. Nah jadi kurang lebih paham ya teman-teman ya. Nah jadi kalau teman-teman sekarang posisinya oke lah, saya yakin di sini nggak ada yang kelas pekerja di sini. Hah? Ada yang kerja nggak karyawan? Nggak ada. Hah? Kok bisa cuti? Lagi cuti? Kerja apa malam nih? Oh iya. Maaf, pengalaman saya kurang jauh di dunia malam. Sorry ya, goyon ya. Nah, iya. Yang mau pinjem mic kan? Ya kurang lebih gitu ya teman-teman. Jadi artinya ya beruntung. Artinya sama seperti orang-orang yang fleksibel ya. Flexible time. Karyawan ada nggak yang fleksibel? Ada, seperti Zoom. Ya dia misalkan ke Australia, udah perlu Zoom doang. Nggak pernah dia ke kantor pusatnya di Australia atau di Amerika. Tapi bisa dapat duit dolar ya. Benar tuh itu. Jadi teman-teman. Ada sambungan ya.
Hah? Saya doang jas ya. Iya, bisa bawahnya nggak pakai kali nggak tahu lah pokoknya. Ya kurang lebih gitu ya. Zaman udah agak sedikit bingung lah itu ya. Nah jadi teman-teman kalau sekarang profesi kita itu kerja apa bisnis? Bisnis. Ah dulu kita ngomongin karyawan tanpa gaji gitu kan gitu ya. Ya dulu gitu kan kita karyawan tanpa digaji itu ya. Nah iya. Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan kita disebut karyawan tanpa digaji, ada benernya beliau ngomong. Ya bukan saya ngomong ya, ada benernya beliau ngomong. Cuman artinya teman-teman berarti betah di sebagai apa? Employer. Ya atau wah saya financial planner, berarti self employer teman-teman tuh. Nah, ya aktif income semua tuh ya. Jadi nanti saya lebih kerucutin lagi. Kenapa sih orang masuk ke Prudensial itu tujuannya 3? Bisa ada duit semuanya tiga-tiganya. Ya, bukannya 2, agent sama itu enggak, ada 3 teman-teman. Ya, apa satu lagi mungkin teman-teman nanti ada dapat baru ya. Oke, kurang lebih itu ya teman-teman. Ada yang ditanyain sampai sini? Enggak ada. Oke. Ya, berikutnya nih teman-teman. Jadi ada Yang tadi investor buat wawasan. Orang tuh dikatakan investor itu dia tuh punya aset berapa ya supaya jadi investor? wah, itu mah nggak tahu gimana bidangnya. Gimana bidangnya. Tapi yang pastinya iya. Jadi artinya gini, yang namanya prinsipal kalau udah ke industri pasti gede. Ke industri ini misalkan manufacture, wah itu gede tuh. Ya pasti kalau zaman dulu bos saya aja, ya memang punya pabrik pasti itu 1 triliun, 3 pabrik. Tuh aset dia tuh. Karena pabrik yang satunya kecil lah ya, tapi lumayan, mungkin itu juga miliaran ya waktu itu ya. Nah itu juga ada pabrik satunya kecil juga, Hotel Ibis, Esparman tahu? Nah itu sebelahnya tuh tanahnya dia dipakai buat rajut bundar. Ruang tanahnya dia tuh. Nah, iya. Tergantung asetnya menghasilkan apa enggak kan? Benar, tapi gini, jadi teman-teman tuh disebut aset tuh apa sih? Itu dulu. Kan? Liability. Ya. Ya, jadi artinya ya menghasilkan nilai. Jadi artinya kayak investasi gitu ya. Kalau kita nyimpen duit ada nggak returnnya kayak gitu. Ya jadi ada benefit, bukan aset mati, biarin aja gitu ya. Nah kurang lebih seperti demikian. Nanti urusannya ada speaker yang lebih ngerti lah teman-teman ya. Ini kan orang-orang tekstil gitu ya. Jadi harus maklumi ya. Jangan mancing-mancing, ini nggak ngerti ntar ya gitu ya. Simpan malam aja nggak tahu ya. Iya benar ya. Nanti nanya ke Enro lah itu ngerti lah kalau hidupan mah. Ya. Oh ini, oke. Thank you. Jadi gini teman-teman, produk kita, maksudnya produk pendidikan kita itu masa-masa kurang lebih ya sebelum COVID lah, itu masih 80-90% itu menjuruskan kita itu kerja. Mendikbud kita tuh gitu ya. Nah jadi artinya mau nggak mau dulu itu kerja atau apa? Tuh jadi self employer ya. Dan sekarang mulai banyak universitas yang buka langsung jurusan bisnis, betul kan? Iya, jadi artinya teman-teman mungkin anak saya pun yang bisnis ya, atau misalkan siapa kemarin juga ada ngomongin soal bisnis si Riris anaknya juga bisnis kata gitu. Nah artinya teman-teman udah mulai kebuka bahwa sebenarnya bisnis itu lebih ada, nanti dilihat ya keunggulan-keunggulan atau bisnis atau apa. Jadi intinya bukannya salah kita, bukan ya, tapi artinya memang itu produk pendidikan dan orang tuanya pun mendukung. Ya orang tua kita mendukung, kenapa? Karena dulunya pun di angkatan-angkatan orang tua sebelum mereka, anak-anak kita itu juga pada kerja semua. Kebanyakan teman-teman ya. Nah, mungkin kecuali ya mungkin orang Madura, orang Padang itu dagang ya, orang Chinese itu dagang tuh teman-teman ya. Tapi karena memang dia dagang pun ngikut lingkungannya ke universitas ngajarinnya kerja, akhirnya keluarlah dari Madura jadi kerja jadi belajar kerja ke orang, betul kan? Balik lagi gitu. Nggak salah, sebenarnya nggak salah teman-teman. Tapi benar-benar menukarkan waktu kita itu seluruhnya untuk duit. Waktu produktif kita seluruhnya untuk duit. Ya, nah ini supaya lebih ngerti gini. Sania pasti kalau keluar dari UPH pun banyakan mah kerja. Ya, tapi saya ajarin Sania, udah lo kalau misalnya sampai ada passion pun di hotel, jangan kerja ya, beruntung dia ikhlas langsung ngomong ke saya tanpa saya pengaruhi pun dia mau ke Prudensial. Nah saya langsung trigger, Diva lu kalau pun tim gede dan juga punya active income dan
passive income, terutama passive income-nya nanti yang bakal gede, itu yang saya harapin. Dia kalau passionnya mau ditimbulin saat itu bisa nggak? Bisa, yaitu apa? Lu bikin hotel. Saya gituin. Walaupun nggak gede pun ya pokoknya hotel aja. Pokoknya tinggal kerjaan. Walaupun hotel ini bankrupt, amit-amitnya. Ya udah tinggalin orang mata airnya dari Prudential. Tinggalin lagi. Udah atau bikin yang kecil-kecil. Gitu. Ya seperti apa di Kuala Lumpur, di Penang gitu kan kecil-kecil hotel-hotel gitu. Tapi Airbnb apa? Ya kayak gitulah teman-teman. Ya jadi udah mulai dari sekarang itu mereka itu kalau bisa nih generasi berikutnya udah ke bisnis. Teman-teman, kenapa saya ngomongin peluang entrepreneur itu gede banget di Indonesia? Ini dan juga suksesnya itu bakal gede banget. Jadi yang namanya dunia mungkin saat ini tuh mulai abu-abu nih, Amerika apa China, betul ya? Nah, tapi anggaplah dulu ya sebelum sekarang itu gray area itu, sebelumnya kepastiannya siapa yang gede menguasai dunia? Amerika, ya. Nah, itu yang nguasain ekonominya dunia ya saat itu ya, itu di Amerika. Entrepreneur yang hanya 11%. Gila nggak? Ya. Nah, Asia sampai sekarang menguasai siapa? Ya sekarang ya, tapi sebelumnya Asia Tenggara, Singapura, Asia Tenggara bukan Jepang, Pak, nggak ada itu. Ya, ya. Padahal jurusan geografi dulu apa? Aja Tio. Ya Asia Tenggara itu, ya jadi artinya Singapura, betul kan? Itu entrepreneur berapa? 3%. Iya, 3%. Tapi Indonesia berapa? 0,01%. Makanya terus negara berkembang pun tiba-tiba kuncup lagi, karena entrepreneurnya, ya itu oknum-oknum lah gitu ya, sampai ya betul. Tadi saya lihat di medsos tuh sampai Kick Andy siapa? Ya itu sampai berani di umum ngomongin korupsi kita luar biasa ya. Jadi benar-benar ya prestasinya hebat seluruh dunia. Hanya itu doang yang bisa kita prestasi gitu ya. Betul, makanya HAM tuh mati-matian supaya jangan di buku mati ya. Artinya kalau enggak kan nanti peringkat kita turun sebagai populasi korupsinya turun kan, jadi nggak dunia lagi gitu ya. Ya maaf ya teman-teman ya, nyeleneh doang. Ya itulah negeri Konoha. Nah jadi teman-teman begitu pindah kemari sistem itu tuh sebenarnya ada dua hal yang bisa. Yaitu kalau kita pindah kemari otomatis, yaitu berarti apa? Wah, anak bos langsung, betul kan? Anak pabrik yang punya pabrik tuh bisa tuh dia lanjutin ke business owner bahkan investor ya. Tapi kalau kita bukan ngawinin anak bos, berarti nggak bisa. Lalu kedua, bikin sendiri. Nah itu yang sangat mahal. Beli sendiri sangat mahal. Makanya hargai Prudential. Sebenarnya ngerintis sistem itu tuh dia tuh duit jor-joran teman-teman. Ya kita nggak usah pusing kan? Iya. Coba berarti kita tuh bukan sebagai yang pabrik lah, yang bikin sistem atau apa. Jadi nggak usah pusing. Kita tuh apa? Ya harusnya sih kita bisa investor. Ngikutin sistem kita aja. Kita bakal ke investor teman-teman. Nah saat ini posisi kita itu di mana? Kalau agent financial planner? Iya, self employer. Ya jadi bukan karyawan menurut itu ya, tapi benar-benar self employer. Tapi kalau teman-teman mau ke kanan, siapa yang mau ke kanan? Ya udah pindah ke kanan dong. Ya itu benar-benar ya benar. Nah ke kanan itu benar-benar apa teman-teman? Itu benar-benar istilahnya kalau kita bilang mah ya udah enak tuh ya. Berarti harus apa? Ke arah AB, AAB, EAB, KPM. EAB, KPM ya teman-teman ya. Oke Pak Juli kurang lebih itu ya. Yang saya berhasil dalemin gitu ya kurang lebih. Jadi teman-teman uang udah ke kita nih. Jadi kalau seorang sekarang untuk leader nih, kalau masih aktif income-nya dari komisi lebih gede nilainya daripada pasif income-nya OR-nya, problem. Ya masih aktif income bahaya tuh teman-teman. Tapi kalau udah sedikit mungkin aktif income-nya, makanya si Prudential punya sistem kan udah gampang. Leader nggak boleh jualan, bukan nggak boleh jualan, tidak wajib jualan. Nah, berarti kan udah bagus. Kita ngikutin aja tuh sebenarnya. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Yang udah mereka bikin.
Nah, ini tipe bisnis. Jadi satu tuh yang tadi ya, pabrik lah, percetakan lah, segala macam gitu ya. Dan akhirnya ya ngandelin investor mau datang ke kita cuman buat ini doang. Ya akhirnya kita percaya SDM kita nggak bagus dan segala macam. Belum kebijakannya perpajakan dan segala macamnya. Tetap mengadaptasi, ya itu agak susah. Termasuk juga anak bangsa sendiri, kalau mau punya pabrik apa-apa sekarang mikir nggak? Mikir teman-teman, beneran ya. Oke, jadi benar-benar ini tanggung jawab kita bersama sih sebenarnya. Ya, tapi ada sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Nah, trading dan distribution ini masih masuk akal. Ya, kalau sekarang ini masih masuk akal. Kita itu punya koridor tersendiri lah untuk cuma distribusikan, untuk apa. Nah, ya. Lalu kemudian juga marketnya gede, betul kan? Nah, lalu kemudian ini yang diadop sama Singapura yang mana? 1, 2, apa 3? Iya, 2 dan 3, betul kan? Iya, distributor lah, cuman servis lah, administrasi, surat menyurat, cuma dapat duit kayak gitulah teman-teman. Kebanyakan haunya itu di Singapura, haunya. Oh, oke. Iya kan? Head office maksudnya, head office. Iya. Semua company. Semua pusat-pusat sistemnya di sana ya malahan ya. Nah, jadi tapi pabrik nggak ada di sana gitu. Iya, ya. Jadi dia lemparnya kemana? Ke Vietnam, negara berkembang. Biarin dah limbah keracunan ke Indonesia dulu makan begitu. Ya, kurang lebihnya limbah-limbahnya ke negara-negara lain teman-teman. Nah, tapi dia bisa memanfaatkan itu semua untuk kebaikan negaranya gitu teman-teman ya. Nah, ini semuanya sistem bisnis yang teman-teman ketahui. Termasuk juga seperti aplikasi itu kan servis semua ya. Gojek Lalamove segala macam ya. Nah itu tapi kita bisa kaya dan hidup nggak? Bisa ya teman-teman ya. Nah gimana kalau kita sekarang udah dapat nomor agent atau apapun juga, nah itu dimanfaatin. Nah ini maksudnya PR kita gali hari ini tuh demikian teman-teman ya. Nah sama ini juga ya bisnis catnya ya kita pabrik nih ya. Karena gini kalau kita renungin, nanti ada klip videonya kalau nggak salah Mohtar Yadi ngomongin bahwa kita kan sebenarnya kan nggak perlu bikin pabrik. Ya semua udah ada. Cowok itu kan kita cuma nyalurin doang. Ya distributor doang sebenarnya gitu ya. Nggak perlu pusing-pusing segala macam ya. Kayak apa yang kita pakai semuanya ya kita sebenarnya udah ada gitu barangnya. Nah udah gitu ke distributor lalu ke eceran ya kalau kita bilang ya. Terakhirnya ke distributor. Kalau kita beras mau pasar induk. Grosir, toko-toko retail, ya di pasar-pasar gitu ya, dagang beras lah kurang lebih gitu. Oke, prinsipnya bisnis. Jadi teman-teman harus sepakat dulu nih dari Kuadan itu teman-teman mau bisnis apa kerja. Kalau ngelihat kesempatannya demikian besar, ya, nah ini belum di-compare sama karyawan, betul ya? Contohnya gini aja, compare-nya gini aja supaya karyawan nggak betah, ya, di corporate begini. Pertama 30% lebih. Kalau teman-teman nggak naik 15% aja gajinya, masalah nggak? Dah gitu aja. Ya yang kena biaya hidupnya 15% naik per tahun itu masalah. Makanya sekarang anak-anak muda itu belajar bisnis tuh udah oke banget, ngerti bahwa dia memang harus bisnis, nggak bisa kerja, harus bisnis nggak bisa kerja. Itu teman-teman, ya. Dan juga pasti mereka itu udah sifatnya yang Gen Z itu hari ini selesai, padahal sebenarnya harusnya bisa diselesaikan udah besok lah Pak. Nah, gitu udah susah tuh dikendalikan untuk orang-orang yang Gen Z ya. Oke. Nah, gimana dengan potensial sama nggak ini bisnis? Nah, ini tipe umum dulu bisnis ya teman-teman ya. Lihatin, benar kan tipe bisnis atau industri biasanya itu pasti memiliki faktor risiko bisa hilang nggak modalnya? Makanya banyak yang bangkrut Kak, nggak usah disebutin perusahaan-perusahaan gede pun Bang. Tokopedia mau cut berapa? 90% loh. Tuh. Ya, jadi betul. Jadi sekarang itu teman-teman itu dia mendingan beli sistem yang mahal daripada betul-betul karyawan banyak dan segala macamnya. Ya lebih efektif katanya gitu. Jadi dengan pekerjaan 10% karyawan aja bisa lebih bagus daripada mereka. Nah robot nggak perlu istirahat, nggak perlu maling-maling, nggak perlu tidur kan gitu ya. Nah kita intinya itulah teman-teman. Ya apalagi benar-benar kita itu maaf kata lah kalau saya juga kan 700 orang ngerjain ya. Wah itu kultur pekerja kita tuh sangat-sangat nggak bagus gitu dibanding itu. Tambah lagi satu di penjara. Itu
bosnya Gojek. Wah, ya. Kalau misalkan kita nggak bagus lah sistemnya peradilan kita, tapi itu lagi terus-terusan diperjuangkan ya. Wah, walaupun tetap udah ada di penjara sih dia berapa bulan tuh, ya. Nah, yang kedua berikutnya barang dagangan tidak laku. Ya bisa ya. Ya contohnya gini, waktu tren barang anu, wah banyakin kita stok, tiba-tiba udah mulai geser nih. Wah itu bangkainya banyak tuh. Banyak kan obat-obatan yang pasti karena keselip-selip lupa, bisa juga di gudang, bisa juga nggak keangkat kalau stoknya nggak bagus ya, kayak gitu teman-teman. Lalu di sini piutang tidak tertagih, jadi kita ngutangin orang nih nggak ketagih kan, sekarang ekonomi lagi susah segala macam, ayo gimana kalau udah pasang badan ya. Nah kalau nggak salah juga saya punya bos juga masih hutang ke Tivico tuh, Filamin berapa miliar saya nggak tahu ya gitu teman-teman. Ya udah mau ngomong apa, udah bangkrut nggak tahu dilunasin apa enggak. Lalu kemudian tidak mampu bayar hutang. Ya kalau kita nagih nggak bisa, masa kita pinjam betul kan untuk bayar hutang ke orang. Ya kalau bisa usahain ya. Jadi kita ngutang juga teman-teman ya, artinya nggak bisa. Kebelit hutang dah ya. Nah ini cash flow problem. Ini kalau benar-benar nagih nggak bisa loh. Itu artinya agak negatif ya. Tapi kalau nagih bisa, contohnya gini. Nagihnya dia pesen banyak. Ya, oke dah, gua pesen banyak. Tapi nanti delay ya, dibayarnya bulan depan. Nah, tinggal tantangannya, lu mau nggak ambil barang? Wos, dapat nih dari supplier anu dapat barang. Tapi harus bayar 2 minggu, ayo. Arti nggak? Perbedaan cash flow lagi ya. Berarti itu maksudnya itu bukan cash flow hutang juga loh. Kalau udah sehat pun bisa kita selisih waktunya mau apa? Siapa yang nalangin gitu? Ya, apakah profitnya cukup nggak untuk kita itu bisa pinjem atau gimana, kita bisa siapin barang tersebut ya. Oke, kurang lebih gitu ya. Nah lalu kemudian satu lagi problem tenaga kerja, ini paling banyak. Wah benar, saya tahu pasti banget kalau saya ke Timur Tengah, ke Jeddah segala macam udah ngerti sistemnya. Begitu ada tender dari Jepang, ya bikin juga bahan celana tapi buat dia golf. Ya, jadi ada tahan airnya, kan ada rumputnya basah segala macam kalau pagi-pagi itu nggak boleh ada yang nyerap. Jadi ada water repellentnya. Nah, di finishing lagi. Wah, itu ketat banget. Jadi putus sedikit benang itu dia seleksi banget. Akhirnya apa? Rugi. Ruginya kenapa? Karena terlalu banyak quality control kita buat ke Arab doang bisa, ternyata QC-nya itu panjang waktunya, delay sehingga biasanya pakai kontainernya kapal laut itu harus kapal terbang. Mampus itu. Ya si bos tuh udah kapok, setelah itu enggak. Itu namanya Great River tuh yang waktu itu pernah tender ke kita menang tapi tetap bonyok, makanya nggak jadi lah gitu ya, nggak lanjut lah gitu. Iya, betul bisa ke yang lain juga kan. Nah problem tenaga kerja udah, karena apa teman-teman ya, tenaga kerja kita kan udah nggak bisa di push gitu, susah, udah begini aja. Jadi nggak bisa mengupgrade diri, diapain nggak bisa teman-teman ya, berbeda lah dengan orang-orang yang memang di negara maju yang memang udah teredukasi. Makanya kalau kita nggak siap kerja di Singapura, mampus jangan. Kalau kita nggak siap kerja di Jepang, udah jangan juga. Ya capeknya luar biasa walaupun gajinya luar biasa juga teman-teman ya. Oke. Iya pokoknya apa aja udah nggak bisa beristirahat. Begitu salah juga dihajar habis. Ya. Kalah kompetisi pasar, bener kan? Nah tadi kalau dia ada modal lebih gede, dapat barang lebih bagus, kalah. Ya, lalu kemudian lokasi kalah strategis, bisa nggak? Bisa. Contoh teman-teman ada duit, belilah namanya Wedring. Ada tau dulu minuman Wedring? Sekarang ada nggak? Lenyap, ya, karena dia SOP-nya sama si Taiwan atau apa China, sorry kalau Wedring itu di China nggak bagus. Jadi setiap radius 2 kilo baru ada. Katanya gitu, tanda tangan, semua pada mau gitu ya, berdiri. Modalnya 400 juta. Ya awalnya 400 juta. Nah setelah itu deket-deketan, nah kalah saya biasa, dulu mah pernah langganan lah anak biasa lah ya, udah gitu saya tanya pas ada bosnya, udah kosinsin jangan, kenapa? Lu beli es di gua, kan ada wedding ada es krimnya ya, nah lu makan aja es, kan gak nyampe 2 kilo tuh, 300 meter, 400 meter ada lagi wedding, letaknya lebih strategis, mampus gak? Tuh lokasi, makanya teman-teman, ya, Mixu juga udah mulai tumbang-tumbang kan sekarang ya, yang masih eksis itu chat time. Jadi ternyata teman-teman franchise pun nggak gampang walaupun teman-teman punya duit, harus punya karakter di mana awalnya memang orang bisa laku kenapa? Ikut-ikutan.
FOMO ya. Wah, ngikut semua ini segala macam. Nah, pedal. Nah, lalu kemudian apalagi yang benar-benar, pokoknya yang benar-benar bisa eksis itu adalah yang sesuai dengan culture lidahnya orang Indonesia. Ya, itu Padang. Kalau minuman apa? Chat time. Tuh, chat time tuh. Kenapa bisa sampai eksis dari awal? Ya ada boba maupun enggak. Ya kalau bir mah bukan. Ya itu. Ya itu naik club lah gitu. Ya, oke. Nah, prudensial seperti apa? Nah, beruntung teman-teman. Ternyata kalau teman-teman pilihnya prudensial itu ternyata tuh bisnis. Ya, bisnis kalau kita apa? Ngikutin sistemnya. Tapi kalau kita selling doang ya bukan bisnis, dagang teman-teman ya. Jualan gitu. Nah, jadi sama prinsipalnya siapa? Yaitu ya, yang di gedung yang satunya tuh, yang megah ya. Nah, prinsipnya itu. Nah, lalu kemudian untungnya mungkin nggak nyampe 5%, nggak nyampe, mungkin saya nggak tahu lah kalau sekarang kendor pengawasan dari kita, yaitu 10% selain agensi ada dia pemasaran, ya ke Bank S atau apa. Tapi masih secara persentase terbesar adalah agensi, ya. Nah makanya kita berani tulisnya KPM, ya saat ini mungkin sekitar 400 KPM, mulai mengecil, ya seperti kolaborasi segala macam. Nah bener kan mulai merebur, mulai apa, ya. Jadi teman-teman tuh sebenarnya kenapa begitu? Saya sih selalu berpikirnya berbeda dengan orang lain. Wah berarti Prudensial udah mulai susut. Justru karena nyusut itu saya harus bangkit. Apa yang salahnya dengan Pro? Jadi harus beliefnya bukan terhadap perusahaannya, terhadap KPN-nya, tapi produk yang dijual masuk akal nggak? Prinsipal kita masih sehat nggak? Itu. Jadi bukan 1-2 faktor doang, tapi semua kita liatin. Oh orang justru kayak 2019 itu ada 600.000 agent. Ya, anggap bulat 600.000 menurut data AAJI, ya. Tapi begitu 2025 kemarin data itu 506.000. Berarti turun berapa? Nah, makanya kata gue juga susah kan di tuh orang kebanyakan ngomong gitu. Ya, susah kan, orang juga pada tumbang. Ya, tuh kan di Pro tuh kan komisinya lebih kecil dibandingin Manulife. Inisialnya kan Allian, inisialnya gitu tuh. Tapi sebenarnya apa teman-teman? Liatin apa istilahnya sehatnya prinsipal kita gimana. Kan kita kan bukan manufacturernya kan, tapi kita apa distributornya. Jadi kita harus lihat dulu semua sehatnya dia gitu. Ya kalau enggak kan kita ya udah tinggalin. Tapi kalau ngerasa ya kita patut ninggalin itu karena benar-benar istilahnya biasanya nih kitanya yang nggak benar. Kitanya yang nggak benar, bukannya prudensialnya yang nggak benar. Umumnya kan kalau bisnisnya tumbang itu